rekan media juga yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Selamat datang kepada Bapak Setianto selaku Ketua DPA serta juga anggota DPA yang telah menyempatkan hadir hari ini. Kemudian ada juga dari Bapak dan Ibu DPH dan Komite Kerja, tentunya juga kepada Pak Ketum. Jadi hari ini kita obrolannya santai, makanya judulnya bincang-bincang. Jadi bukan diskusi, bukan ini sifatnya bukan FGD juga. Jadi kita hanya ingin sharing hasil survei Mastel terkait wabah hoax nasional. Ya, untuk selanjutnya kita akan sama-sama memulai acara ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ketua Umum Mastel, Bapak Kristiono, untuk memberikan sambutan pembukaan di acara ini. Silakan Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Setianto dan Pak DPA. DPA itu Dewan Pengurus, Dewan Penasihat dan Profesi. Saya rasa penasihat lebih tepat. Dan rekan-rekan pengurus dan tentunya yang saya banggakan dengan rekan media. Jadi hari ini sampai dengan hari Rabu, hari tenang gitu ya, jadi kita sama tenang gitu. Jadi kita manfaatkan hari tenang ini dengan bincang-bincang, jadi bukan sesuatu yang bikin depo, karena kita nggak ingin bikin depo, tapi sekedar bincang-bincang tentang fenomena hoax yang akhir-akhir ini sangat marak. Karena kita di Mastel ingin mengenali fenomena apa sih yang terjadi di masyarakat, dan apakah ini sesuatu yang normal, apakah sesuatu yang tidak normal, dan kemudian ke depan akan menjadi seperti apa, dan bagaimana sih sebenarnya harusnya ini kalau hoax nggak bagus mestinya harusnya dimitigasi gitu ya. Kalau hoax sesuatu yang nggak bagus dibiarkan akan terus bergulir viral menjadi sesuatu yang tidak produktif, kontraproduktif. Sementara kan media sosial, media online ini kan sesuatu yang sebenarnya harusnya positif. Jadi jangan sampai ini menjadi media yang dimanfaatkan untuk hal yang tidak positif, karena ini sesuatu yang sebenarnya hal baik, karena ini hasil dari sebuah karya teknologi, karya peradaban manusia dan dari aspek teknologi. Sehingga kalau ini dimanfaatkan dengan lebih positif, tentunya akan juga memberikan manfaat yang juga besar bagi kemajuan peradaban manusia. Jadi kita ingin mengenali dengan melakukan survei kecil, bukan survei besar, bukan survei yang begitu mendalam, tapi survei kecil sekedar entry point untuk kemudian nanti kita ingin lanjutkan dengan serangkaian inisiatif yang sifatnya lebih ke substansi. Jadi hari ini bincang-bincang, mudah-mudahan yang hadir hari ini apakah dari media, juga dari pengurus, dan juga organ Masda yang lain, saya kira bisa berkontribusi untuk sesuatu yang baik. Kita mengambil tempat di sini karena mudah diakses, sehingga hari ini alhamdulillah bisa banyak yang hadir, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu bincang-bincang yang produktif dan sesuatu yang juga bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira itu sebagai awalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ketum atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan hasil survei tentang wabah hoax nasional yang akan disampaikan oleh Pak Teguh Prasetya selaku Ketua Bidang Kebijakan Strategis Mastel. Pada Pak Teguh, dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan, bapak-bapak DPA, kemudian
kemudian pengurus Mastel, demikian juga rekan-rekan wartawan yang terhormat. Seperti tadi telah disampaikan Pak Ketum, problematika kita saat ini yang selalu kita bicarakan tentang hoax itu sifatnya selalu kualitatif. Oleh sebab itu, Mastel ingin mengkuantifisir seberapa besar sebenarnya dan seberapa akurat sebenarnya segala macam background latar belakang tentang hoax ini. Mungkin bisa kita ke poin saja. Jadi kita melihat dari berbagai kehebohan hoax yang ada di luar. Kalau kita lihat mulai dari presiden sendiri yang merespon dengan sedemikian detailnya untuk menghentikan, untuk memerangi, kemudian Menko Polhukam juga menyambut juga untuk masyarakat supaya tidak mengganggu pembangunan nasional terhadap berita-berita hoax tersebut. Demikian juga disambut lagi oleh Menteri Panglima TNI mengatakan hal yang sama, bahwa hoax yang timbul itu sudah bisa dikategorikan menimbulkan perpecahan. Kapolri juga begitu, bahwa media sosial menjadi mainstream untuk penyebaran hoax, dan Menkominfo juga bisa memberikan jawaban terhadap media cetak harus menjadi counterback untuk melawan hoax. Jadi ini semua kualitatif, ini semua berdasarkan data-data yang mereka dapatkan. Nah, oleh sebab itu, dari sisi kehebohan ini, Mastel sebagai lembaga peran serta masyarakat ingin melakukan sesuatu secara real, kuantitatifnya seberapa sih gitu. Jadi kita melihat bahwa kita ingin mendapatkan gambaran masyarakat, ingin mendapatkan persepsi masyarakat terhadap penyebaran, klasifikasi, dampak, serta kita juga bertanya sebenarnya menurut masyarakat itu solusi apa sih yang paling efisien untuk mereka sendiri bisa menganggap bahwa ini menjawab terhadap hoax ini. Survei kita lakukan, ini juga quick survey, jadi secara random metodenya kita sebar ke semua melalui media online kita, baik itu sosial media maupun web dan lainnya. Dan alhamdulillah dalam 48 jam sudah direspon oleh 1.116 responden. Jadi kalau survei-survei yang lalu untuk mendapatkan 1.000 responden butuh waktu minggu bahkan bulan, ini cukup dalam 48 jam. Kita melihat bahwasannya metode ini sangat-sangat cepat dan efisien buat kita untuk bisa menyimpulkan sesuatu secara cepat juga. Yang kita pelajari, yang kita pelajari di sini, kuesioner yang kita buat dengan teman-teman dari Mastel, yang pertama adalah bagaimana pemahaman terhadap hoax itu sendiri. Yang kedua, perilaku masyarakat mensikapi hoax. Yang ketiga, bentuk dan saluran hoax yang utama. Yang keempat, dampak hoax terhadap kehidupan berbangsa. Kemudian cukup 48 jam kita sudah tutup, karena menurut kita dengan lebih dari 1.100 sudah cukup valid untuk kita bisa simpulkan secara global. Profil respondennya dari hasil survei tersebut, yang terbesar 47,8% ada di usia 25-40 responden kita. Yang kedua adalah di usia lebih dari 40 tahun, 25,7%. Yang ketiga 20-24, 18%. Yang keempat 16-19, yaitu 7,7%. Sedangkan profesi yang terbesar adalah profesional atau karyawan, yaitu 49%. Disusul oleh wira swasta 19, dan ini yang masih menarik, tidak bekerja, ada 9,9%. Jadi meliputi, responden kita meliputi semua jenjang profesi. Pelajar 2,9%. Jenis kelamin ternyata laki-laki masih menduduki urutan pertama 68%. Kemudian wanita 32%. Tingkat pendidikan yang terbesar S1 46%, kemudian S2 14%, SMA 26%, SMK, yang ketiga S2 14%. Jadi cukup terpelajar dari sisi pendidikan. Kemudian ini yang find out yang pertama, pemahaman tentang hoax, definisi hoax.
ternyata 90%, karena mereka bisa milih multiple ya, 90% tahu bahwa hoax itu adalah berita bohong yang disengaja. Akan tetapi 61% masih mengkategorikan berita yang menghasut itu adalah hoax. Kemudian berita yang tidak akurat, 59% dari mereka masih menganggap ini juga hoax. Padahal ini sebenarnya bukan hoax gitu ya. Kemudian yang lainnya, berita ramalan atau fiksi ilmiah, 14% itu mereka masih mengkategorikan hoax. 14% responden. Kemudian 12,6% responden mengatakan berita yang menyudutkan pemerintah itu hoax. Jadi ini ada beberapa kategori yang menurut kita harus kita lakukan edukasi. Kemudian bagaimana mereka mengetahui suatu berita adalah hoax? Yang pertama adalah sosial media menjadi yang utama, 31,9%. Kemudian media massa menduduki ranking kedua dengan 29,1%. Jadi ada dua nih ya. Jadi kalau di jumlah sebenarnya media menduduki porsi cukup tinggi, 60%. Kemudian dari teman, ya ini sumber yang layak dipercaya atau sumber yang kredibel itu menjadi sumber utama juga, ini hoax atau bukan. Jumlahnya 29%. Mereka sendiri tahu yang sebenarnya hanya 14%. Jadi ini yang profil terhadap bagaimana mereka mengetahui berita itu adalah hoax atau tidak. Kemudian berikutnya kategori perilaku. Di perilaku masyarakat kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat. Ternyata 83,2% mengatakan mereka memeriksa dulu kebenaran. Kemudian 15% mengatakan mendiamkan atau menghapus. Hanya 1% sebenarnya yang ngomongin meneruskan langsung tanpa mengecek. Tapi ini yang paling berbahaya. 1% dari 99% menjadikan ini viral. Dari sini paling cuma Pak Rudi kali ya, enggak. Pak Tos, Master of Hoax. Kemudian alasan meneruskan berita heboh. Yang ini juga menjadi sumber yang menarik. Jadi mereka meneruskan karena apa? Melihat person yang mengirimkan. Jadi kalau dari kita itu yang ngirimin Pak Rudi, udah kita forward aja gitu. Yang kita percaya gitu ya. Padahal itu berita hoax gitu ya. Apalagi nonot kan gitu. Belum lagi Pak Ketum kan? Nah, pasti diteruskan. 47% responden kita mengatakan begitu, bahwa kalau itu orangnya bisa dipercaya dan dia kirim sesuatu, kirim forward, dibikin bermanfaat dan benar gitu kan, tanpa mengecek. Kemudian yang kedua, 31% mengatakan mereka meneruskan hoax itu bila mana mengira bermanfaat, padahal itu hoax. Baru kemudian 18% mengira itu benar. Dan sebenarnya yang kita lihat, saya ingin jadi yang pertama gitu ya untuk meneruskan berita. Hanya 3% sebenarnya dari responden kita yang mengatakan. Ini adalah finding alasan meneruskan berita hoax. Cara memeriksa sekarang. Ternyata responden kita berperilakunya 83% memeriksa itu hoax atau tidak melalui internet, search engine. Mereka cari berita tersebut, kalau diketahui itu hoax atau tidak, mereka melalui itu. 48% mengatakan mereka ngecek ke temennya atau ke source yang mereka bisa percaya. Jadi kalau kita ada beritanya dari Pak RR, kita cek ke Pak Setianto, Pak benar nggak beritanya? Oh itu hoax itu. Udah, berarti itu hoax gitu Pak. Ya Pak, nanti kita cek ke Pak Setianto terus Pak. Kemudian 44% baru melalui media massa, baik itu koran, TV, radio dan segala macam. 36% ini yang menarik. Penyebaran terbesar tadi kan dari media sosial ya. Ternyata mereka mengecek ini benar atau tidak. Media sosial hanya menduduki ranking keempat, 36%. Karena mereka percaya di media sosial ini beritanya mix antara hoax sama yang non hoax.
penyebaran lewat sana, otomatis ngeceknya jangan lewat sana. Nah, tadi sebentar Pak, itu 83%, 8%, 83%, 30% kalau dijumlahkan hampir 200%. Jadi mungkin ada yang jawabannya itu double ya. Kita perbolehkan mereka multiple. Jadi ini dari situ kita ranking yang nomor 1 mana. Jadi mereka punya prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Ya. Oleh sebab itu mereka nggak 100%. Kemudian tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan kalau ini milih salah satu. Apakah itu mudah, sangat mudah, sulit? Coba kita lihat. Sebenarnya 53% responden kita mengatakan mudah kok ngeceknya. Nanti jawabannya kenapa mereka menjawab mudah ada di belakang. Yang ngomong sulit itu 30,3%. Jadi sepertiga ngomong sulit ngeceknya. Karena ada kubu-kubu ya, pro kontra masing-masing saling menguatkan. Yang ngomong sangat mudah 12%. Jadi kalau dijumlah mudah dan sangat mudah itu sudah 65%, lebih dari 65%. Majority mengatakan mudah dan sangat mudah sebenarnya. Yang ngomong sulit dan sangat sulit itu adalah 42%. Next Mas Arfi. Nah, kemudian kapan mereka mencurigai berita itu adalah hoax? Ini konsisten dengan tadi bahwa link berita tersebut tak benar. Jadi nomor 1 sumber berita nggak jelas. Jadi mereka akan ngecek ke situ dulu. Mereka ngecek pakai search linknya ini benar nggak? Linknya nggak benar, hoax. Itu yang majority di sana 54%. Kemudian yang kedua mereka mengatakan ada yang aneh di berita ini. Ini berita yang janggal itu 28,9%. Yang ketiga, mereka mengatakan mencurigai berita itu hoax atau tidak. Berita itu nggak ada di media, nggak ada di TV, nggak ada di radio, nggak ada di media yang lain, di media massa. 8,5. Kemudian 8,4% mengatakan berita ini terlalu bagus, terlalu sempurna, too good to be true. Itu ternyata ada di 8%. Nah, kemudian kita bertanya juga kepada responden kita. Begitu mereka menerima berita, apakah mereka langsung tahu itu berita hoax atau tidak? Ini yang menarik. 54% dari mereka menjawab ragu-ragu. Jadi setiap kali menerima berita, majority dari responden kita itu sebenarnya ragu-ragu terhadap menerima berita. Ini benar atau enggak ya? Benar atau enggak ya? Insting mereka mengatakan ragu-ragu. Yang lebih bagusnya lagi, 28% dari mereka mengatakan ya, saya tahu itu langsung berita hoax, terutama hoax yang sudah tahun-tahun lalu dan yang sudah diulang-ulang. Dan yang tidak mengetahui berita itu hoax langsung ada 18%. Jadi tingkat keraguan-raguan dan tingkat iya ini cukup bagus sebenarnya untuk bisa menangkal ini hoax atau tidak, karena mereka tidak langsung menjawab atau langsung mengatakan ini hoax. Next. Nah, bentuk dan saluran hoax. Di sini kita bertanya dan mendapatkan respon terhadap jenis hoax, bentuk hoax, saluran penyebaran, sampai seberapa sering sebenarnya mereka menerima hoax. Majority dari responden kita mengatakan hoax yang sering diterima adalah tulisan, itu 62%, gambar 37,5%, video 0,4%. Ini yang menarik, berarti majority dari responden kita kalau mendapatkan video, asumsi yang mereka pikirkan pertama ini adalah tidak hoax, gitu ya. Hanya 0,4 yang ngomongin hoax. Yang kedua, saluran penyebaran berita hoax. Majority dari mereka mendapatkan hoax dari mana? 92,4 sosial media. Facebook, Twitter, Instagram, dan kedua, aplikasi chatting, WhatsApp, Line, Telegram, BBM, dan lain-lain. Ketiga, web, 32,4%. Jadi media-media online dijadikan media penyebaran hoax yang sangat masif. Baru kemudian televisi 8%, media cetak 5%, email 3%, radio 1%. Jadi kalau kita melihat
media online memang sangat digunakan untuk menyebarkan hoax. Jadi hoax yang sering diterima ini yang kekhawatiran dari bapak-bapak kita tadi yang di atas sangat valid, karena dua besar di situ 91,8% ngomong sosial politik. Kalau ditanya dalamnya apa lagi, ada pilkada, ada pemerintahan dan segala macam. Yang kedua SARA 88,6%. Baru ranking ketiga tentang kesehatan, banyak tipu-tipu tentang kesehatan, obat tradisional dan segala macam, alat kecantikan dan segala macam gitu. Jadi Bu Lili hati-hati Bu, kesehatan Bu ya. Jangan percaya Bu, kalau awet muda harus kawin lagi, jangan percaya Bu ya. Benar itu. Oh, tuh kan? Hoax atau tidak tuh? Benar itu. Benar nggak? Silahkan diselesaikan aja. Kalau nggak percaya tanya Mas Trianto gitu. Sebagai sumber yang layak dipercaya. Makanan minuman 32,6%. Jadi itu juga penipuan keuangan yang banyak marak di online juga 24,5%. Baru kemudian iptek 23,7%. Ini kategorinya. Yang lain-lain kecil. Nah, berapa sering mereka terima? Ternyata lebih dari 60% menerima sekali dan lebih hoax di sekali dan lebih hoax setiap hari mereka terima. Jadi ini cukup mengganggu. Kalau kita tanya mengganggu nggak? Ya mengganggu karena mereka menerimanya lebih dari sekali. Apalagi kalau kita satu grup dengan Pak Rudi ya, banyak WA grup gitu, semuanya dapat gitu. Lebih dari sekali loh Pak. Iya Pak. Seminggu sekali 29,8, sebulan sekali kecil. Jadi kalau kita lihat sehari lebih dari sekali dan sehari sekali itu jumlahnya tinggi. Respon kita menerima hoax. Next. Nah, kemudian dampak hoax. Ini kita tanyakan juga, dampak hoaxnya apa sih terhadap para responden kita? Seberapa parah mengganggunya? Setujukah bahwa ini akan mengganggu kerukunan? Dan benar nggak sih hoax dapat menghambat pembangunan bangsa kita? Inilah jawaban daripada responden kita. Seberapa mengganggu? Kalau kita jumlah mengganggu dan sangat mengganggu itu 84,5%. Jadi majority ngomongnya mengganggu dan sangat mengganggu terhadap penyebaran hoax ini, terhadap maraknya hoax. Benarkah hoax mengganggu kerukunan? Setuju dan sangat setuju kalau kita jumlah 97% mengatakan sepakat dan sangat sepakat bahwa ini mengganggu kerukunan masyarakat. Begitu ditanya lagi, benar nggak sih ini dapat mengganggu menghambat pembangunan? Setuju dan sangat setuju jumlahnya 90, lebih dari 96%. Lebih dari 100 itu angkanya 96%. Nah, karena yang tidak setuju hanya 3%, 3,2. Nah, typo. Mohon dimaafkan tulisannya hoax karena yang ngetik nggak tidur. Nah, bagaimana penanggulangan hoax? Jadi tadi responden kita mengatakan lebih dari 90% setuju. Penanggulangannya menurut mereka apa? Mengapa marak? Bagaimana cara efektif? Dan siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk menangkal hoax itu? Hasil survei kita mengatakan seluruh responden kita, Mas, alasan maraknya hoax menurut responden 40% adalah digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Jadi mereka mengetahui bahwa alasan maraknya hoax menurut responden adalah ini dipakai untuk mempengaruhi publik. 40%. 28% mengatakan bahwa yang masyarakat demen nih yang heboh-heboh, jadi mereka bikin hoax untuk heboh-hebohan. Itu 28. Yang 22% mengatakan bahwa kenapa marah hoax? Karena tindakan hukumnya belum jelas, belum ada yang ditindak gara-gara hoax, gitu ya.
Dan 7% mengatakan bahwa ya memang ini dapat digunakan sebagai kepentingan bisnis. Hoax ini ada duitnya buat mereka-mereka. Kemudian cara efektif untuk menghambat hoax, 57% mengatakan edukasi. Edukasi sangat penting. Mengedepankan edukasi. Itu 57%. Tapi jangan salah, 28% dari responden kita mengatakan yang paling efektif penegakan hukum. Dengan begitu ada efek jerah. Baru kemudian 5,7 mengoreksi. Jadi sebenarnya mengoreksi melalui sosmed ini menurut mereka juga nggak efektif banget gitu, apalagi ngeblokir. Cuma 5% yang mengatakan efektif. Flagging 1,4%. Jadi kembali lagi, edukasi, tindakan hukum menjadi dua prioritas utama untuk menghambat perkembangan hoax. Kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan penyebaran hoax? Lebih dari 85% mengatakan bahwa diri sendiri. Jadi kita sendiri itu yang paling efektif menanggulangi hoax. Begitu kita tahu ya kita nggak sebarin. Begitu kita tahu kita delete. Baru kemudian 60,3% mengatakan pemerintah harus turun tangan untuk menanggulangi hoax. Baik itu melalui edukasi ataupun tindakan hukum. Kemudian yang ketiga, komunitas. Kenapa komunitas? Komunitas bisa melakukan edukasi. Setelah itu, kepolisian untuk tindakan hukum, pemuka masyarakat untuk melakukan edukasi. Jadi ini adalah 5 besar bagaimana masyarakat responden menilai bagaimana menanggulangi hoax itu sendiri. Nah, itu hasilnya dari apa yang sudah kita lakukan, dan tentunya kita juga berterima kasih juga kepada teman-teman yang mendukung. Dalam hal ini ada teman-teman ABJI, ada teman-teman relawan TIK, ada masyarakat anti fitnah Indonesia, dan seluruh anggota Mastel, DPH, dan semuanya yang ikut mensukseskan ini. Mungkin selanjutnya terhadap kesimpulan dan ininya ada di itu ya. Silakan Pak. Terima kasih kepada Pak Teguh. Untuk selanjutnya kami mohon perkenannya dari Pak Ketum untuk menyampaikan catatan hasil survei. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, rekan-rekan media, mungkin dari hasil survei singkat dan saya tadi kita bisa lihat relatif anatominya jelas gitu ya. Ada beberapa catatan aja. Yang pertama tentunya adalah bahwa hoax ini by design. Jadi artinya memang hoax ini disengaja dibikin untuk apa? Dibikin biasanya untuk memang tadi juga dari survei kelihatan bahwa untuk mengaruhi opini publik. Dibikin untuk mengaruhi publik dan kemudian menjadi marah. Kenapa? Karena ada faktor stimulannya. Tadi juga sudah di hasil survei kita lihat faktor stimulannya ada dua yang dominan adalah sosial politik dan SARA. Jadi ada dua yang dominan sebagai faktor stimulan kenapa kemudian hoax ini menjadi sesuatu yang marah. Tapi sesuatu yang juga good news dari survei ini adalah kelihatannya masyarakat cukup literate lah, cukup kritis pada saat menerima suatu hoax. Buktinya hanya 1% yang tadi langsung forward, gitu ya. Yang lain itu masih nggak percaya, yang lain itu ragu-ragu, mendelete. Jadi itu yang menjadi good news. Dan tindakan hukum memang ada yang menganggap masih relatif belum efektif. Tapi saya rasa tindakan hukum bukan sesuatu yang paling dominan, karena tadi dari survei dikatakan bahwa sebenarnya yang menanggulangi paling efektif yang bertanggung jawab adalah dari diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri udah literate, udah kritis, ya kita kalau kita yakin kita delete, kalau belum yakin ragu-ragu kita cari sumber-sumber yang bisa membuktikan ini benar atau enggak, dan diusahakan tidak menyebarkan sesuatu yang kita masih ragu-ragu. Saya kira itu cara yang terbaik. Terus saya kira hoax juga bukan unik terjadi di Indonesia, jadi bukan sesuatu yang unik sebenarnya. Ini juga ada, karena kalau tadi kita lihat
hoax adalah kebohongan, dan kebohongan itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak manusia ada kan gitu ya. Jadi ya pasti akan terus ada gitu. Jadi sesuatu yang naif kalau kita katakan kita akan bisa menghilangkan hoax, saya kira tidak. Karena hoax itu akan terus ada dengan stimulan apapun. Tadi kita bisa lihat stimulannya bisa macam-macam itu, kesehatan, penipuan, keuangan dan lain-lain. Semakin faktornya akan makin banyak dan itu akan terus terjadi. Yang bisa dilakukan hanya mitigasi aja dampaknya kan. Nah ini akan tergantung kepada tadi dilihat dari kebijakan, regulasi pemerintah, infrastruktur mitigasi hoax, kontribusi media penebar hoax, peningkatan literasi masyarakat ini yang tadi paling penting, pemerataan awareness digital karena kita masukin satu dunia digital yang kita sendiri harus cukup literate, punya skill untuk menggunakan secara lebih baik. Kita juga belum terlalu dini bisa menyimpulkan dari survei tadi mengenai soal literasi masyarakat sudah baik, saya rasa enggak, karena memang terlalu dini kita menyimpulkan itu karena tadi cakupan respondennya mungkin juga belum terlalu luas sehingga tapi ada sesuatu yang bagi kita kabar baik lah, at least masyarakat tidak sebegitu asal-asalan aja gitu. Oke, terus mitigasi yang perlu dilakukan adalah ya tadi memang marah itu karena ada faktor stimulan. Kalau faktor stimulannya dihilangkan ya sebenarnya tingkat kemarahan itu juga akan mungkin akan tidak terjadi. Dan yang kedua adalah mudah akses ke sumber-sumber. Jadi kan tadi banyak yang ragu, biasanya kemudian cari sumber. Nah kalau memudahkan ini sumbernya kemana ya cari ya, kalau gampang saya kira ini akan sangat juga membantu. Tindakan hukum ya penting, tapi saya rasa ini bukan yang paling penting. Kalau bisa sih faktor pencegahan dan penanggulangan oleh diri sendiri menjadi faktor yang lebih dominan, sehingga tindakan hukum menjadi sesuatu yang tidak terlalu dominan. Peningkatan literasi saya rasa menjadi faktor utama karena tadi penanggulangan oleh diri sendiri itu kelihatannya paling tinggi. Jadi literasi terus ditingkatkan oleh semua pihak. Saya kira bukan hanya pemerintah lah, kita nggak bisa mengandalkan pemerintah, tapi semua mengambil peran. Terus ya kita selama ini kenal di masyarakat secara luas kita kelompokkan jadi 3 gitu ya. Ada yang haters, ada yang silent majority, ada yang supporters. Biasanya sih rule of thumb-nya 20-80 gitu ya. Haters sama supporter itu biasanya hanya 20%, 80% itu silent majority. Nah kalau haters atau supporters itu by design memang dia yang berkepentingan. Jadi mau dididik kayak apa juga bisa, memang dia cocok gitu kan, walaupun dia tahu tuh hoax, tapi dia cocok ya terusin aja gitu kan, karena memang by design itu kepentingan dia. Nah sebenarnya kan yang harus dilakukan mitigasi itu adalah menjaga agar kelompok silent majority ini menjadi lebih imun gitu. Ini yang harus dijaga tetap dominan, tidak terdampak gitu. Dan tentunya harapannya lapisan kelompok haters dan supporters ini semakin berkurang. Kita asumsikan hoax ini dalam kerangka umum adalah sebenarnya bukan hanya konflik antara masyarakat dengan pemerintah, tapi sebenarnya ini bisa konflik horizontal juga antara kelompok-kelompok masyarakat juga. Jadi, tapi dalam konteks sosial politik mungkin lebih dekat konteksnya dengan masyarakat dengan pemerintah. Jadi mitigasinya harapannya adalah tadi bisa imun, kelompok silent majority itu imun terhadap hoax dan makin besar sehingga kelompok haters ini juga akan semakin menekan atau supporter semakin menekan. Terus ya tantangan depan saya rasa kita mengharapkan bahwa hoax ini tidak menjadi terus-menerus menjadi sebuah wabah gitu ya. Apalagi yang kita takut menjadi kemudian sebuah perilaku baru. Karena tadi kan kita dari survei bisa kita lihat bahwa kenapa sih hoax ini karena dipakai untuk mencoba mempengaruhi opini publik.
Nah, tapi yang kedua ada, karena masyarakat suka hal-hal yang heboh. Nah, kalau sesuatu yang heboh begini, ini yang berbahaya gitu ya, karena ini bisa menjadi sebuah perilaku gitu. Jadi bukan karena ada stimulan tertentu, tapi perilaku sendiri gitu, bahwa suka yang heboh, akhirnya kemudian banyak orang memproduksi hoax hanya untuk supaya dikonsumsi masyarakat yang memang suka sesuatu yang heboh. Sehingga harapannya adalah ke depan, nah kalau tadi ya stimulannya ada sosial politik, ada SARA, dan semua mikirnya ada, oh ini jangan-jangan karena pilkada sehingga menjadi marah. Nah kemudian challenge-nya adalah setelah pilkada ini, harapan kita tentunya tingkat kemarahan itu akan terus turun gitu ya. Atau masih juga tergantung hasil pilkada juga, ini jadi juga belum tahu kan pilkada ini hasilnya gimana, dan kemudian terus akan seberapa berdampak terhadap hoax, apakah akan terus menurun, mudah-mudahan harapannya, atau bahkan tetap ada, atau bahkan ya tambah nemen gitu kalau orang Jawa udah keburu suka gitu. Ya kita mengharapkan sih tidak sampai kemudian ini menjadi sebuah perilaku baru. Karena kan pada saat kita bergeser dari offline ke online itu ada sebuah, seolah-olah ada sebuah perilaku baru. Online kan selalu sesuatu yang dianggap bahwa pada saat kan orang sering bilang bahwa kita menjadi sesuatunya karakter yang berbeda pada saat kita ada di dunia offline dengan di dunia online. Jadi begitu kita di dunia online, orangnya sama, tapi perilakunya berbeda. Nah mudah-mudahan tidak terjadi ini. Mestinya harusnya sebagai individu, orang yang sama, sifat yang sama, karakter yang sama, di media yang berbeda pun akan tetap harapannya sama. Tapi ini suatu fenomena baru, di mana kelihatannya bisa orang yang sama tapi punya karakter yang berbeda, perilaku yang berbeda di media yang berbeda. Ini yang berbahaya gitu. Oke, kemudian sebagai penutup, ya ini programnya Pak Teguh nih. Jadi ada dua sebenarnya yang kita akan lanjutkan dengan survei itu sebagai entry point, yaitu adalah kita ingin membangun sebuah platform mitigasi hoax. Tujuannya adalah tadi hoax proof, supaya kemudian kelompok masyarakat yang besar itu yang punya pengaruh dominan itu kemudian dia akan imun terhadap hoax, karena dia sudah sangat kritis, tahu apa yang dia lakukan untuk menyikapi setiap kali ada sesuatu yang bersifat hoax. Kemudian yang kedua mungkin yang kita akan lakukan survei adalah mengenai digital inclusion. Karena bagi kita digital inclusion adalah sesuatu yang sifatnya mendasar. Karena kita memasuki dunia digital dan kita butuh ada tataran digital inclusion. Jadi jangan sampai digital ini menjadi sesuatu yang masih eksklusif hanya untuk kelompok tertentu, tapi merata di masyarakat. Dia sudah sangat kenal, dia sangat cukup skillful untuk bisa menggunakan untuk sesuatu yang harapannya tentunya bermanfaat bagi dia atau juga bagi kalangan yang lebih luas. Karena di dalam digital inclusion yang kita akan lakukan frameworknya, salah satunya adalah mengenai awareness. Skill dan awareness-nya adalah sesuatu yang penting untuk meningkatkan literasi masyarakat secara luas di dalam dunia digital. Saya kira itu mungkin beberapa catatan yang kita ingin sampaikan sebagai intro untuk bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang memberikan manfaat untuk kita terus lakukan serial inisiatif untuk sesuatu yang bisa memberikan kontribusi positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada terima kasih atas waktu yang diberikan dari Pak Ketum dan Pak Teguh.
Untuk selanjutnya kita lanjutkan sesi bincang santai ini dengan tanya jawab, atau ada yang ingin disampaikan bisa langsung dari rekan-rekan media ada? Oke. Saya Wasi dari Surabaya.com. Yang ingin saya tanyakan mengenai tadi kan ada hasil survei 1116 ya Pak ya. Itu kalau boleh tahu dihitungnya sejak kapan? Kemudian kalau sebelum sosialisasi itu apakah sudah disurvei ada berapa kira-kira? Langsung dijawab ya kan? Ya. 1116 itu kita mulai sejak 7 Februari jam 10. Kemudian kita tutup satunya itu pada tanggal 9 Februari jamnya jam 12.30 ya. Jadi 48 jam. Sebelum pernah nggak dilakukan sebelum ada sosialisasi? Sebelum ada sosialisasi antar. Jadi begini, sampai saat ini pun Mastel kan mempunyai mobile apps ya. Mobile apps Mastel itu sudah di-download lebih dari 1.000 orang. Dan itu pun di dalam mobile apps Mastel itu juga ada check hoax itu ataupun submit berita hoax. Jadi itu menjadi satu awal sebenarnya keikutsertaan Mastel dan partisipasi Mastel untuk gerakan anti hoax. Dan di situ pula lah yang kita berikan kepada mereka survei ini. Jadi kalau dikasih tahu seberapa banyak itu jadi basis kita saat ini. Dan itu pun kalau menurut metode survei dengan lebih dari 1.100 responden cukup mewakili secara nasional ya tentunya. Tapi kalau mewakili demografi dan segala macam kita harus lebih masif lagi tentunya dan lebih panjang lagi. Tapi karena kita ingin mendapatkan snapshot yang pertama kali terhadap berapa besar sih sebenarnya kuantifikasir daripada masalah-masalah hoax ini, itu dari sisi kita secara akademis cukup mewakili. Saya Bitoro dari cnnindonesia.com. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, saya ingin tahu dari jumlah responden yang diperoleh itu latar belakangnya SHS-nya gimana, terutama di pendidikan dan ekonominya. Kemudian apakah dari hasil survei tadi anggapan kalau hoax itu tidak berpengaruh terhadap latar belakang pendidikan itu benar? Kemudian yang terakhir tadi yang tentang apps dari Mastel itu udah bisa dipakai secara umum atau BPD. Terima kasih. Jadi bisa kita tampilin Mas ya, berdasarkan kelompok umur. Jadi kalau ditanyakan majority siapa, majority profesional, pendidikannya apa, majority pendidikan S1 dan S2. Kalau ditanya tidak berpengaruh, 90% mengatakan hoax ini sangat mempengaruhi mereka karena isinya cukup berat di masalah politik dan sara. Itu mungkin tadi di kesimpulan yang sudah diberikan oleh Pak Ketua. Tentang hoax mobile apps Mastel bisa di-download dari Google Play maupun dari App Store iOS. Jadi dua-duanya sudah bisa dilakukan. Kalau ditanya jumlahnya berapa sekarang, sebenarnya jumlah downloader udah lebih dari 2.000-an ya. Jenis kelaminnya juga ada. Mungkin bisa menjawab ya. Terima kasih. Jadi cukup berpendidikan, cukup mature sebenarnya ya. Kalau dilihat dari kelompok umur kan cukup mature ya, di atas 25. Dan kalau ditanya lagi tadi seberapa parah, nah 81 lebih dari 84,5% mengatakan mengganggu.
Jadi kalau dikatakan untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak mengganggu, survei kita mengatakan sangat mengganggu. Majority responden kita. Walaupun majority mensikapi dengan mendiamkan dan tidak menganggap, gitu ya, tapi mengganggu. Hanya 1% kan yang tadi meneruskan. Silakan anggota Mastel kalau mau tanya. Iya. Mas Teguh mungkin punya pendapat. Ini Pak, sampai dengan September 2016, kebetulan kami ikut conference dari November itu, tempat penyiaran dari ATSC, berarti Amerika, dia mengatakan we will never regulate, gitu Pak. Dan kemudian Thailand juga demikian, Singapura juga demikian, kita belum bisa, mereka mau menunggu. Jadi apakah kita biarkan, karena biarkan secara teknologi itu akan sulit, bahkan lebih impossible. Jadi apa kita tunggu atau misalnya tadi kita lihat dari tempatnya Mas Teguh, waktu itu kan ada harus diregulasi oleh pemerintah. Nah itu kelihatannya jawaban dari negara-negara sampai dengan akhir November ini yang mengatakan tidak bisa secara teknologi. Itu aja Pak, mungkin ada salah lain. Terima kasih Pak. Makasih Bu. Oleh sebab itu kita melakukan survei. Kan ini pro kontra antara masyarakat yang masyarakat sebenarnya responnya seperti apa sih, terlepas dari bagaimana negara tetangga kita mensikapi. Ternyata majority dari masyarakat kita mengatakan nomor 1 regulasi, nomor 1 edukasi, baru kemudian nomor 2 regulasi. Jadi regulasi menjadi prioritas nomor 2, nomor pertama edukasi. Oleh sebab itu kita sebagai komunitas mempunyai kewajiban untuk melakukan edukasi. Nah, edukasi kita mulai dari ya kita buat mobile apps-nya, kita buat tools-nya, kita buat source of knowledge gitu ya, terhadap hoax ini sendiri. Kemudian kita juga mendukung, tapi tidak kalah pentingnya karena masyarakat juga masih melihat perlunya penegakan hukum. Oleh sebab itu perlunya regulasi. Jadi buat masyarakat kita regulasi masih penting, dan regulasi dikatakan penting untuk bisa meredam hoax. Karena bagaimanapun kita juga tahu hoax itu dari zaman dulu sampai sekarang ada gitu ya. Kalau zaman kita kuliah dulu sekolah isinya stensilan kan, sekarang udah online semua. Nah, tulisan, gambar, karikatur gitu ya. Nah, ini yang sekarang berubah formnya menjadi bentuk digital. Tentunya ke depan lagi lebih mengerikan lagi Bu, nanti hoaxnya ada augmented reality, ada gitu kan, ada location based hoax. Kita udah mikirin aja nanti gimana duitnya di situ. Tentunya bisnis. Video sekarang diomongin susah, ke depan lebih gampang lagi bikin video hoax kan gitu. Kan ada sekarang udah video hoax yang antara Pak Jokowi sama Pak SBY bikin tinju kan, itu video hoax kan. Udah pernah lihat belum? Pernah kan? Nah, itu juga satu contoh bagaimana sedemikian mudahnya kita memproduksi hoax. Dan kalau tidak ada kerangka edukasi dan kerangka regulasi, tentunya saya rasa timpang. Karena masyarakat membutuhkan dua hal itu. Terima kasih Bu. Ya, Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak Kristianto, Pak Teguh, semangat ya. Karena ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, dan memang kita yang harus memulai meskipun mungkin tadi dikatakan sebagai awal. Pertama adalah kembali tadi saya lebih cocok mengatakan seperti hati-hati. Hoax ini harus unregulated, strongly unregulated. Mengapa? Karena pemerintah tidak akan sanggup mengamankan. Kita sudah ada undang-undang ITE. Jadi kalau dia menyangkut pencemaran masuk di situ. KUHP juga ada. Jadi nanti terlalu banyak aturan. Nah, saya pendapat tadi penanggulangannya adalah dari diri sendiri, 85,2%. Diri sendiri itu dari kita individu, tapi termasuk pemerintah. Gak ada pilkada pun pemerintah jawabnya harus jelas. Kasus STNK naik aja, ya itu penyebab karena ketidakjelasan dari penjelasan pemerintah bahwa itu kebijakan. Ini yang harus sumber utama hoax itu dimulai dari pemerintah nantinya.
kan si Rocky Gerungan bilang kan, the best hoax itu adalah yang terbaik adalah dari pemerintah, karena dia semuanya. Ini masukan juga untuk pemerintah supaya lembaga yang berkaitan dengan ini betul-betul teliti. Kalau zaman dulu tuh, zaman PKI itu ada namanya Agitprop, ya kan? Agitprop itu agitasi dan propaganda. Nah ini juga pemerintah sama, Kementerian Pertahanan nggak ada, Kominfo harusnya mengambil alih itu dan jelas. Kalau ada juru bicara, suruh juru bicara bicara, jangan langsung diambil alih. Kalau salah ya seperti kita lihat sekarang, itu masukan, Master harus berani untuk memberikan masukan itu. Jadi tidak hanya karena pilkada. Kemudian protection yang paling kuat dari kita adalah karena kita berbahasa Indonesia. Kebayang nggak kalau kita berbahasa Inggris? Itu negara kecil seperti di Lituania itu bisa menyebar hoax ke Amerika sehingga ya kan kita baca kan sesuatu hal. Nah keuntungan kita karena kita berbahasa Indonesia itu protected. Pada waktu di sini ya orang-orang tertentu yang bisa bahasa Inggris dengan lancar. Sekarang ada dari Malaysia ada banyak yang masuk kan. Oleh karena itu ini harus dipertahankan ya kan, bahwa bahasa Indonesia harus kita lakukan di dalam komunikasi, jangan sok Inggris-Inggrisan. Jadi kembali saya setuju keteladanan dari kita dan juga dari pemerintah dan dari para pejabat. Selamat dan terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bapak. Iya. Terima kasih Pak Setianto. Karena Pak Setianto ini Ketua DPR dan sekaligus tadi saya sampaikan penasihat, jadi terima kasih karena saran yang sangat baik. Jadi saya kira benar adalah bahwa mungkin regulasi dalam perspektif quote unquote ya, jadi bukan tightly regulasi, tapi at least kan tadi nomor satu adalah diri sendiri yang bertanggung jawab, paling nggak edukasi supaya makin literate. Yang kedua, media yang dipakai ini kan harus ikut ambil peran, karena artinya apa? Kan media itu macam-macam tadi, media mainstream, media online. Nah, termasuk tadi kan banyak kan disebarkan lewat WhatsApp, lewat media sosial, lewat chatting dan lain-lain. Jadi kreator media-media ini juga ikut harus bertanggung jawab. At least dia mesti buat features tertentu bahwa untuk supaya, karena tadi kalau yang ragu-ragu itu umumnya mencari referensi. Nah, media-media ini juga jangan sekedar kemudian gua kan cuma media, gua nggak tanggung jawab sama kontennya. Ini saya kira nggak benar. Nah, jadi dia at least juga harus memvalidasi dia punya konten bahwa channel media saya tidak digunakan untuk menebarkan hoax. Jadi misalnya WhatsApp atau Facebook atau segala macam mesti do something juga gitu, untuk paling nggak warning, awareness kepada masyarakat bahwa ini sumber-sumber yang tidak benar. Jadi saya kira ini juga bagian daripada kontribusi untuk mitigasi. Mungkin saya rasa benar tadi Pak Setianto sampaikan, saya kira tidak mungkin membuat suatu regulasi apalagi yang kemudian karena regulasi dilarang menebarkan hoax, dilarang membuat hoax ya mungkin ya pasti, karena itu memang sudah dilarang gitu. Jadi nanti kalau masalahnya kalau itu terjadi bagaimana supaya makin dampaknya bisa diminimalisir dan makin tidak terlalu banyak yang punya inisiatif. Karena tadi salah satu aspek yang membuat ini marah atau ini menjadi menarik karena ada background bisnis juga gitu. Ini juga menjadi bagian dari kepentingan bisnis. Akhirnya kemudian kalau sudah kepentingan bisnis akan berbeda lagi gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada dari teman-teman media, oke, saya rasa cukup ya untuk sesi obrolan singkatnya. Terima kasih banyak kepada Pak Teguh dan Pak Ketum. Untuk selanjutnya acara akan kita lanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Mastel dengan Clue, dengan PT Clue Performa Indonesia. Ya, jadi Mas Ivan silakan maju dulu ke depan, ngobrol-ngobrol sebelum MOU jadi mulai. Untuk press release
kerjasama Marcel dan Clue sudah ada juga di meja depan, nanti bisa rekan-rekan media bagikan. Ya, Mas Ivan ini Chief Marketing Officer-nya Clue. Nah, selamat siang Mas Ivan. Silakan dulu. Ya, kita mau share sedikit dulu dari Mas Ivan, kira-kira seperti apa yang diharapkan dari kerjasama ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjelaskan. Sebelumnya mohon maaf, saya mewakili founder dan direktur utama Clue, yaitu Raditya Maulana Rusdi, tidak bisa hadir. Saya Ivan Setiana sebagai Chief Marketing Officer di sini. Ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari Mastel. Kebetulan kita juga sudah lama didukung oleh Mastel juga. Clue sebagai aplikasi startup yang memang kita fokus kepada pembentukan atau implementasi solusi smart city. Dan kebetulan Clue ini sudah digunakan oleh beberapa kota yang sudah mulai implement smart city, yaitu pertama ada di Jakarta, kemudian berkembang ke Probolinggo, Manado, Bogor sekarang juga lagi dicoba, dan kita juga ada kerjasama dengan BNPB untuk penanggulangan bencana, dan beberapa perusahaan-perusahaan seperti Telkom, Palija, PLN, dan lain-lain. Nah, memang menariknya, mungkin teman-teman di sini dan teman media sempat dengar juga, Clue juga cukup ramai dibicarakan di media terkait dengan beberapa aktivitas di Jakarta itu untuk pemanfaatan baterai RTW. Sebenarnya Clue ini kita ingin menjelaskan dan berharap dengan Mastel bisa bekerja sama lebih dalam lagi bagaimana Clue ini bisa dimanfaatkan tentunya secara spesifik untuk pengembangan terhadap kota-kota yang ingin masuk ke pemanfaatan teknologi seperti smart city. Nah, memang kita Clue ini kalau belum tahu, kita adalah social media yang bisa di-download di Android dan iOS. Ini dimanfaatkan untuk masyarakat melaporkan atau memberikan aspirasi terhadap pihak-pihak terkait. Nah, pemanfaatnya ini bisa pemerintah, bisa juga badan usaha, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang lain atau swasta. Nah, konteksnya memang di dalam Clue sendiri untuk menyampaikan aspirasi banyak. Kita pertama bisa melihat dari isu-isu yang spesifik seperti permasalahan kota pada umumnya, macet, banjir, terus pelanggaran, parkir liar, dan lain-lain. Nah, ini harapannya bisa diserap oleh pemerintah untuk bisa ditindaklanjut, direspon, sehingga bisa melakukan improvisasi terhadap pelayanan publik dan juga terhadap fisik di dalam kota itu sendiri. Nah, belakangan kami baru saja merilis lapor terkait pelanggaran pilkada. Kita juga cukup melihat bahwa kemarin diajak ngobrol sama teman-teman Mastel, kebetulan lagi ada program untuk melawan hoax ya. Nah, kita juga mencoba untuk membantu dari sisi aplikasi ini, bagaimana masyarakat juga bisa ikut partisipasi aktif, mengontrol. Nah, salah satunya mengontrol jalannya pesta demokrasi yang lagi hangat-hangatnya nih. Nah, kita harapannya bisa mendorong masyarakat untuk aktif, sama-sama pantau. Nah, memang harapan dari kerjasama ini bersama teman-teman Mastel, kita bisa terus mengembangkan tentunya dari isu-isu yang lain ya, nantinya kedepannya dengan Clue dan Mastel mengajak masyarakat benar-benar bisa mengerti ya. Sebenarnya kalau kita lihat tadi kan salah satu informasi atau sumber dari hoax itu sendiri adalah sosial media. Nah, makanya nanti kita ke depan benar-benar dengan Clue bisa mengedukasi juga kepada pihak-pihak dan khususnya masyarakat untuk benar-benar bisa melakukan atau penggunaan sosial media yang lebih baik lagi, khususnya untuk pembaruan kota yang memang benar-benar positif terhadap impact-nya gitu. Mungkin itu kira-kira. Jadi buat teman-teman media, garis benang merahnya adalah Mastel bersama-sama Clue akan bersama-sama mengawal
Kalau tadi ada hoax, kita akan membuat mengawal hoax. Kalau nanti ada pilkada, akan kita buat kawal pilkada. Ya, tidak ada, kita bareng-bareng nih. Kemudian yang lagi hot lagi, kita juga bersama-sama Clue sedang merencanakan untuk kawal APBN kita 2017. Jadi kita akan mengawal semuanya bareng-bareng. Kira-kira itu singkatnya. Selanjutnya dari Pak Ketum dipersilakan Pak. Rencana kerjasama dengan Clue. Ya, jadi saya tambahkan sedikit aja karena Clue ini udah pengalaman selama ini dan kita melihatnya efektif karena aplikasinya menggunakan QBIS dan tadi disampaikan oleh Pak Ketum salah satunya adalah kita ada kawal APBN. Ini mungkin menjadi question yang menarik. Kenapa kawal APBN? APBN dikawal siapa? Nah, ini sebenarnya respon dari Master terhadap tantangannya, challenge-nya Bu Menteri Keuangan pada saat ulang tahun Master yang ke-23 1 Desember 2016 yang lalu. Jadi Bu Menteri Keuangan itu men-challenge, bisa nggak ya APBN kita ini dikawal? Dikawalnya gimana? Benar nggak bahwa APBN itu kan terjadi dari alokasi di pusat, alokasi di daerah, dan di daerah itu juga, di pusat daerah itu juga banyak sektor. Nah, let's say misalnya ada satu daerah atau bagian dari satu daerah ada satu alokasi APBN di situ, ada aktivitas tertentu, kemudian ada anggaran tertentu. Nah, kemudian masyarakat sudah bisa akses karena kita menggunakan QBIS sehingga dia juga akan tahu persis di suatu area tertentu sehingga dia bisa memperoleh, masyarakat memperoleh, oh di tempat saya ternyata ada alokasi kegiatan ini, budgetnya segini dan lain-lain. Nah, masyarakat sudah bisa melihat, membuktikan benar nggak itu terrealisasi. Kalau nggak terrealisasi atau mungkin juga tidak sesuai dengan budget yang dialokasikan, masyarakat bisa secara aktif kemudian melaporkan. Dan ini tentunya oleh pemangku kepentingan baik di daerah ataupun di pusat, kemudian bisa ditindaklanjuti. Ini bagian dari partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawal APBN. APBN itu termasuk tentunya pusat dan daerah. Nah, harapannya tentunya dengan partisipasi aktif masyarakat, maka harapannya APBN itu bisa menjadi efektif, diimplementasikan dan diaplikasikan sesuai dengan kepentingan masyarakat, dilakukan dengan benar, gitu ya. Dan tentunya harapannya bermanfaat. Harapannya itu, jadi totalitas partisipasi dari masyarakat luas mengelola APBN ini dengan benar. Jadi APBN bukan hanya sekedar alokasi yang kemudian top down, tapi harapannya di nanti menjadi partisipasi aktif bottom up, gitu. Jadi sekarang feedbacknya, tapi ke depan harapannya masyarakat juga aktif, saya membutuhkan ini, gitu kan. Nah, jadi tidak sesuatu yang sifatnya hanya top down. Saya kira itu awalannya. Jadi aplikasi ini sebenarnya sangat general, bisa dipakai untuk macam-macam kepentingan, dan harapannya makin banyak kepentingan yang bisa kita akomodasikan dengan platform ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ketum dan Mas Ivan. Dipersilakan untuk maju ke depan menandatangani. Kepada Pak Setianto kami persilakan Pak. Mohon perkenannya Pak untuk menyaksikan Pak. Menyaksikan Pak. Mas Ivan mau yang kedua Pak. Jadi Bapak jadi saksinya. Oke, mantap. Silahkan ditunjukkan isinya ke teman-teman. Ini bisa dipajang ya. Nah, gitu ya. Ayo, Bapak Setianto di tengah. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat tangan antara Master dan Clue. Semoga bisa memberikan inisiatif baru bagi bangsa dan negara. Kepada teman-teman media dan tamu, ya ini adalah kerjasama Master dengan generasi milenial.
selanjutnya jangan kemana-mana dulu, Pak Setianto jangan kemana-mana dulu Pak. Bapak jangan kemana-mana dulu karena selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu ulang tahun buat Ketum Mastel. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo kepada Bapak Ibu pengurus dipersilakan maju ke depan. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Jadi hari kemarin tepat ulang tahun tanggal 12 Februari. Jadi hari ini kita bisa sama-sama potong kue. Bu Tuti tolong dibantu. Oke. Buat pengurus dan DPA yang masih ada, kami mohon perkenannya untuk maju ke depan dan foto bersama. Ayo Kak Nonot silakan. Pak Darmodi, Bu Lisa, Pak Paulus, Pak Darso. Teman-teman dari Abji, Pak Edi, ayo ikut foto bareng. Ini perlu request dulu nggak Pak? Atau menyampaikan harapan buat Mastel Pak? Ini bukan doa. Ini bukan doa. Siapa yang paling muda? Oh, paling muda ini ya Andi. Akhir. Terima kasih. Untuk perwakilan wartawan, ada yang mau mewakili dari Mas Mbak ya Mbak Ayu Pak, ini dari perwakilan wartawan Pak Mbak Ayu untuk menerima kue dari Mastel. Bagi sama kameramen ya. Oke. Ya dengan demikian kami dari Mastel mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang terhormat dari media, kemudian dari mitra, dari Mavindo, dari Abji. Untuk selanjutnya makan siang sudah tersedia. Kami persilahkan untuk yang ingin makan sebelum pulang. Silakan loh, wartawan dulu. Anda dari mana? Ya? Boys. Jati, jangan jadi sumber. Sumber. MNC kamera. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.